Praktikum DPT cara kedua, gulma tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Arsha Ulaini dengan NIM 22898. Saya dari kelas SPKSG. Baiklah, di sini saya akan praktikum acara 2, dasar-dasar perlindungan tanaman dengan judul gulma tanaman. Apa itu gulma? Gulma merupakan tumbuhan yang tumbuh pada areal yang tidak dikehendaki dan dapat merugikan dalam hal menurunkan hasil produksi pada tanaman. Gulma juga dapat merugikan tanaman budidaya dikarenakan bersaing dalam mendapatkan unsur hara, cahaya matahari, dan air. Gulma juga mampu berkembang biak secara vegetatif maupun generatif. Kemampuan yang dimiliki oleh jenis-jenis gulma ini menahun untuk memperbanyak diri dari bagian-bagian vegetatif dan dapat menyebabkan jenis-jenis ini menjadi sangat kompetitif dan sukar untuk dikendalikan. Baiklah, pada acara 2 ini, alat yang kita gunakan yang pertama ada alat tulis, kemudian ada buku, kemudian ada kamera. Bahan yang kita gunakan yang pertama ada gulma rumputan, yaitu alang-alang. Kemudian yang kedua ada gulma teki-tekian, yaitu teki ladang. Kemudian yang ketiga, gulma berdaun lebar, yaitu putri malu. Cara kerja yang pertama, mencari gulma pada lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, mengamati dan mendokumentasikan gulma. Kemudian yang ketiga, menuliskan nama spesies pada gulma. Kemudian yang keempat, mendeskripsikan gulma berdasarkan morfologi, habitat, dan daur hidupnya. Kemudian yang kelima, menjelaskan masing-masing pada gulma. Liliophyta, kelas Liliopsida, ordo Poales, famili Poaceae, genus Imperata, spesies I. cylindrica. Morfologi rumputan, daur hidup tahunan, habitat gulma darat. Gulma berdaun sempit atau rumputan ini memiliki ciri khas daun menyerupai pita, batang tanaman berluas-luas, tanaman tumbuh tegak atau menjalar, hidup semusim atau tahunan, dan memiliki pelepah serta helaian daunan, biasanya berbentuk garis atau linear, tepi daun rata. Alang-alang ini dapat berkembang biak secara cepat dengan benih-benihnya yang tersebar cepat bersama angin atau melalui rimpangan yang lekas menembus tanah yang gembur. Gulma ini dengan segera menguasai lahan bekas hutan yang rusak dan terbuka, bekas ladang sawah yang mengering, tepi jalan, dan lain-lain. Di tempat-tempat semacam itu, alang-alang dapat tumbuh dominan dan menutupi areal yang luas. Klasifikasi Cyperus rotundus, gulma teki ladang, kerajaan Plantae, ordo Poales, famili Cyperaceae, genus Cyperus, spesies rotundus. Morfologi tekian, daur hidup tahunan, habitat gulma darat. Gulma jenis teki-tekian ini mirip dengan gulma berdaun sempit atau rumputan, namun memiliki batang berbentuk segitiga. Kelompok ini memiliki daya tahan luar biasa terhadap pengendalian mekanik, dikarenakan memiliki umbi batang di dalam tanah yang mampu bertahan berbulan-bulan. Selain itu juga gulma ini menjalankan jalur fotosintesis C4 yang menjadikannya sangat efisien dalam menguasai areal pertanian secara cepat. Akar pada teki ladang ini mempunyai serabut dan di antara akar tersebut tumbuh umbi yang langsung berhubungan dengan batang teki ladang. Umbi dari teki ladang ini berbentuk rimpang yang dapat membentuk tunas baru. Kemudian batang dari teki ladang mempunyai bentuk segitiga dan tumbuh tegak. Tinggi batang biasanya mencapai 10 hingga 30 cm. Daun teki ladang mempunyai jumlah daun antara 4 hingga 10 helai yang terkumpul pada tangkal bercabang 3 sampai 9. Teki ladang mempunyai 10 sampai 40 buliran biji yang tersusun berselang. Biji dari teki ladang berbentuk panjang dengan kurang lebih 3 mm dan berwarna coklat kemerahan. Hama ini dikendalikan dengan cara penyemprotan dengan herbisida atau dilakukan pencabutan sampai umbinya agar tidak mampu tumbuh kembali. Klasifikasi Mimosa pudicalin, putri malu, kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Angiospermae, ordo Rosales, suku Mimosaceae, famili Mimosaceae, genus Mimosa, spesies Mimosa pudicalin. Habitat pada putri malu ini atau Mimosa pudicalin membutuhkan kondisi lingkungan yang sesuai untuk dapat tumbuh dengan baik. Tanaman ini dapat tumbuh di daerah yang beriklim tropis seperti Indonesia dengan ketinggian 1 hingga 1.200 meter di atas permukaan laut. Putri malu atau Mimosa pudicalin ini biasanya tumbuh merambat atau kadang berbentuk seperti semak dengan tinggi antara 0,3 hingga 1,5 meter. Putri malu atau Mimosa pudicalin ini biasanya tumbuh liar di pinggir jalan atau di tempat-tempat terbuka yang terkena sinar matahari. Morfologi pada putri malu ini memiliki tumbuhan akar
tunggang berwarna putih kekuningan, diameter akar tidak lebih dari 1 hingga 5 mm. Akar mimosa memiliki bau yang khas, yakni menyerupai buah jengkol. Pada batang putri malu memiliki berbentuk bulat, berbulu, dan berduri tajam. Bagian batang putri malu terdapat bulu halus dan tipis berwarna putih dengan panjang sekitar 1 hingga 2 mm. Batang muda berwarna hijau mencolok dan batang tua berwarna merah. Bentuk daun menyirip dan bertepi rata. Daun berbentuk kecil tersusun secara majemuk berbentuk lonjong serta letak daun berhadapan. Warna daun hijau, namun ada juga yang berwarna kemerah-merahan. Warna daun bagian bawah dari putri malu berwarna lebih pucat. Bila tersentuh, daun putri malu akan segera menguncup dan menutup. Pada tangkai daun terdapat duri-duri kecil. Bunga berbentuk bulat seperti bola, warnanya merah muda dan bertangkai serta berbentuk bunga berambut. Putik berwarna kuning dan tangkai bunga bulu halus. Pada saat matahari tenggelam, bunga akan menutup seakan layu dan mati. Tapi, jika terkena sinar matahari lagi, maka bunga itu akan kembali mekar. Buah dari putri malu menyerupai buah kedelai dalam ukuran kecil. Pada buah putri malu terdapat bulu-bulu halus berwarna merah, namun hanya terdapat pada bagian tertentu saja. Tangkai buah memiliki panjang tangkai sekitar 3 hingga 4 cm dengan diameter 1 hingga 2 mm. Pada satu tangkai buah terdapat 10 hingga 20 buah dengan pangkal buah melekat pada ujung tangkai. Ketika buah telah masak, buah tersebut akan pecah sehingga bijinya akan jatuh dan menyebar ke segala arah. Bijinya ini nantinya akan tumbuh menjadi tunas baru. Buah yang mentah maupun telah masak berwarna hijau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengelompokan pada gulma. Untuk memudahkan dalam pengendalian gulma dikelompokkan diantaranya atas dasar daur hidup, sifat morfologi, dan habitatnya. Yang pertama, berdasarkan daur hidupnya. Terbagi menjadi 3. Yang pertama ada gulma semusim atau disebut annual weeds, yaitu gulma yang untuk menyelesaikan satu siklus hidupnya kurang dari 1 tahun. Atau gulma yang umurnya itu kurang dari 1 tahun dan memperbanyak diri dengan bijian. Contohnya ada Eleusin indica. Yang kedua ada gulma dwi musim atau biennial weeds, yaitu gulma yang umurnya antara 1 hingga 2 tahun. Tahun pertama membentuk organ vegetatif, tahun kedua membentuk organ perbanyakan generatif. Contohnya ada Typhonium trilobatum. Kemudian yang ketiga ada gulma tahunan, yaitu perennial weeds. Ialah gulma yang umurnya lebih dari 2 tahun dan dapat memperbanyak diri secara generatif atau vegetatif. Contohnya Imperata cylindrica. Kemudian yang kedua berdasarkan sifat morfologinya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada gulma rumputan atau grasses, yaitu gulma yang termasuk ke dalam famili Graminae. Contohnya Paniculum ripens. Kemudian yang kedua ada gulma tekian atau sedges, yaitu gulma yang termasuk ke dalam famili Cyperaceae. Contohnya Cyperus killingnia. Kemudian yang ketiga ada gulma daun lebar, yaitu yang biasa disebut broadleaf weeds, yaitu gulma selain gulma tekian dan rumputan. Contohnya Borrelia alata. Kemudian yang ketiga berdasarkan habitatnya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada gulma darat atau terrestrial weeds, yaitu gulma yang tidak tahan terhadap genangan air. Contohnya ada Cyperus rondutus. Kemudian yang ketiga ada gulma air, yaitu aquatic weeds, yaitu gulma yang sebagian atau seluruh daur hidupnya berada di air. Contohnya ada Polygonum barbatum. Kemudian yang ketiga ada aerial weeds, yaitu gulma yang hidupnya menumpang pada tanaman lain. Contohnya ada Loranthus sp. Baiklah, kesimpulan yang saya dapatkan pada acara 2 ini yaitu kita dapat mengetahui jenis-jenis gulma berdasarkan klasifikasinya, kemudian kita juga dapat mengetahui morfologi pada gulma, habitatnya, kemudian daur hidupnya, dan juga pengertian gulma. Gulma yang berdaun sempit ini mempunyai ciri khas yang menyerupai pita. Kemudian batangnya itu berruas-ruas dan tanaman ini bisa hidup hingga 2 tahun lebih. Kemudian gulma yang jenisnya teki-tekian ini mempunyai batang yang berbentuk segitiga dan gulma ini dapat menjalankan jalur fotosintesis G4. Kemudian gulma daun lebar ini mempunyai daun berkeping 2, walaupun ada juga daun yang hanya berkeping 1, dan tumbuhan ini dapat tumbuh tegak dan menjalar. Baiklah, sekian video praktikum acara 2 dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.